Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ayo ngevlog kita. Ya. Jadi kemana? Sini ya. Banyak barang yang diamplopin. Ini yang program itu, Bu? Program KB. Kamu enggak KB sama sekali ya? Iya. Anakmu umur berapa? 11 bulan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mobil dacil. Ya, teman-teman, ini hari ini aku bareng dengan Ibu Yuda. Ibu Yuda. Jadi Ibu Yuda ini kita pernah ngevlog ya. Tahun berapa ya? 2019 kayaknya, 2019 Iya. 2020-an. Sebelum dia hamil. Jadi dulu tuh program dia ikutin program kehamilan ya. Nah, sebelumnya dia ikutnya sama dokter ya, sama dokter. Kemudian prosesnya terus ketemu, ayo kita ngobrol-ngobrol, aku ngajakin dia sharing aja gitu soal kehamilan. 2019 terus waktu sama dokter itu programnya pakai hormon ya? Belum. Awal-awal itu belum pakai hormon, masih kan awalnya itu programnya di salah satu klinik di Balikpapan. Nggak enak kalau disebutkan. Ya. Nah, cuma berapa bulan, pokoknya mau 5 bulan kalau nggak salah. Di situ tuh cuma dikasih asam folat sama vitamin D. Nggak ada penjelasan apapun. Tapi di USG sperma diperiksa. Nggak ada di situ. Cuma di USG doang. Cuma di USG. Oh gitu. Sama dikasih asam folat sama vitamin D. Ya. Jadi habis itu berhentilah dulu karena saya sama suami mikir kan kok nggak ada perkembangan. Terus setelah 5 bulan. Karena diperiksanya begitu-gitu aja kan. Jadi sempat stop berapa bulan gitu. Memutuskan lagi sama suami mau program ke rumah sakit Hermina. Dia bilang, suami coba sama dokter yang perempuan. Kan kemarin yang laki-laki. Cobalah sama dokter Ida. Terus awal bulan pertama sama dikasih asam folat sama vitamin D. Bulan berikutnya diperiksa lagi, ternyata belum dikasih obat. Saya lupa. Maksudnya diperiksa belum apanya ya? Belum, maksudnya belum ada hasil positif gitu kan, Bu. Oh, belum positif hamil. Iya, belum positif hamil. Ya, karena dia sendiri sebenarnya mengalami gangguan haid ya? Belum. Itu masih lancar, Bu. Masih lancar. Oh, kenapa kok PP tes positif? Apakah terlambat atau gimana? Enggak terlambat. Cuma kan setiap bulan disuruh balik. Oh, gitu. Suruh balik. Terus, tapi karena kalau nggak salah 3 bulan belum ada perkembangan, jadi sama dokter Ida disarankan saya HSG, suami saya cek sperma. Gitu. HSG itu boleh jelaskan nih? Kalau HSG itu kita disemprotkan cairan ke rahim buat ketahuin jalan ke tuba Falopi ini tersumbat apa enggak. Oh gitu, sehingga nanti ketika di USG kelihatan gitu ya? Kelihatan. Ya. Dia tuh bukan di USG sih, Bu, di ronsen. Jadi pas disemprotkan cairan itu sambil di ronsen. Oh gitu. Oh gitu, terus? Jadi ternyata hasilnya sperma suami saya bagus-bagus aja. Sama hasil tes HSG ini nggak ada sumbatan sama sekali, nggak ada pembengkakan apa, pokoknya nggak ada hambatan lah buat jalannya sperma masuk ke ovum gitu ya. Terus? Nah habis itu tapi masih belum ada belum positif hamil. Sempat disarankan inseminasi yang diambil sperma, yang disemprotkan juga. Yang disemprotkan yang disemprotkan. Sperma suaminya disemprotkan gitu. Terus sudah dikasih rujukan nih ke rumah sakit di Samarinda karena waktu itu belum ada alatnya di rumah sakit Balikpapan. Terus tapi saya bilang sama suami nanti dulu deh. Karena presentasinya lumayan sedikit, presentasi berhasilnya nggak sampai 50%. Jadi nanti dulu. Sekalinya pas nggak lama disarankan inseminasi, saya kena gangguan hormon. Pertama kira positif,
karena terlambat. Karena terlambat. Ya. Sekalinya diperiksa adalah gangguan hormon itu. Jadi stop dulu Jadi dokter kasih pilihan mau lanjut program atau ngobatin hormon dulu. Tapi disarankan sama dokter lebih baik ngobatin si hormon dulu karena percuma ngelanjutin program karena hormon masih kacau. Ya udah. Pokoknya ada 3 macam jenis obat yang dikonsumsi. Setiap bulan gitu nah Bu. Sekalinya pokoknya saya lupa yang 2 macam obat ini apa. Yang terakhir itu diresepkan sikloproginal yang modelnya itu kayak obat KB. Tapi nggak tahu KB kah. Pokoknya kalau penjelasan dokter itu buat terapi hormon. Nah, itu dikonsumsi atau dikonsumsi? Dikonsumsi. Setiap hari di jam yang sama. Jadi dikonsumsi. Habis obat itu nggak lama konsumsi itu saya halangan. Nah tapi bulan depannya lagi nggak ada halangan. Saya sama suami pikir masih hormon. Jadi bilang suami saya tunggu sampai bulan depan. Kalau memang bulan depan belum halangan kita kembali lagi. Iya. Sekalian bulan depannya belum halangan lagi. Pergilah kami ke rumah sakit lagi. Dokter aja bingung. Kok belum? Maksudnya kok masih nggak halangan? Karena kan sudah diresepkan siklo. Jadi pas di USG ternyata hamil. Oh gitu? Iya. Pertama nggak percaya. Dokternya pas lagi marak-maraknya COVID kan Bu. Pas pas di USG dokternya cuma bilang, Bu ini mah positif. Hah, positif apa Bu dok? Jangan bikin takut saya nggak ada positif hamil Bu. Jadi dikasih lihat ini loh Bu, ini sudah ada janinnya. Masa sih dok? Masih nggak percaya kan Bu? Karena sudah istilahnya mau 3 tahun tetap kan sekalinya ya udah ke lab cek kencing. Hasil dari lab ternyata memang positif. Di situ cuma itu yang hamil ini ya, hamil ceritanya ini. Tapi sebelumnya maaf pernah keguguran atau? Saya itu nggak tahu Bu, pernah sempat telat halangan. Cuma nggak pernah ngecek kan Bu. Terus kegiatan itu pas lagi seharian itu jalan ke kebun, terus ke Balikpapan ada acara keluarga, seharian gak ada di rumah. Besoknya tiba-tiba keluar darah, entah itu keguguran atau gimana saya nggak tahu karena kan cuma perut waktu itu sakit. Oh gitu, cuma nggak tahu itu keguguran apa enggak. Iya, jadi kalau nggak salah 3 bulan ya sebelum kamu hamil kita sempat ngobrol ya. Ngobrol di puskesmas sama suami ya, sama suami itu dia dalam proses program kehamilan bersama dokter itu, ya kan? Iya. Terus tapi kemarin aku sempat ngasih saran ke dia untuk memperbaiki makanan yang sehat ya, makanan yang sehat. Jadi kebetulan kalau program-program yang biasanya saya anjurkan itu bukan yang jenis obat-obatan, tapi memperbaiki makanan sehat aja, baik suami maupun istri. Jadi waktu itu suaminya tuh, iya memang harus sehat dulu. Suaminya tuh kebetulan, maksudnya sudah paham banget bahwasanya kalau kehamilan itu terjadi bila sel sperma sehat dan sel ovumnya juga sehat gitu. Jadi harus diperbaikin pola makannya. Apakah itu juga kemarin dilakukan memperbaikin pola makan atau hanya ikut maksudnya terapi yang diberikan oleh dokter aja? Dilakukan sih. Bersamaan dengan itu juga melakukan proses memperbaikin makanan ya. Pola hidup sama dokter, konsultasi sama pokoknya dokter. Segala cara dilakukan ya. Karena waktu itu sudah berapa lama ya belum dikaruniai 2 tahun kayaknya. Hampir 2 tahun belum dikaruniai momongan. Jadi ya maksudnya dia ikhtiarnya memang benar-benar aku tuh salut, subhanallah, maksimal ya. Iya. Karena dari segala arah gitu. Iya, dari obat kampung, urut yang bilang orang urut.
Kamu urut di mana? Di mana-mana sudah Bu. Bilang orang, aduh di sini bisa Urut. pergi, Iya. di sana bisa pergi Iya. lagi. Makanya kemarin waktu karena dia ikhtiar ya, waktu ini aku kasih masukan ya, perbaikin makanannya dan suaminya juga setuju karena waktu itu ternyata dia itu kalau nggak salah aku ingat vlognya itu dia bukan pemakan sayur ya. Iya. Dia bukan pemakan sayur, bukan pemakan kalau buah Buah makan tapi jarang. jarang gitu. Jadi sama suaminya tuh katanya. Aku ingat tuh. Jadi akhirnya dia memperbaikin. Tapi apakah setelah melahirkan ini konsumsi sayur tetap dikonsumsi? Karena udah menjadi pola kebiasaan ya. Dan pola istirahat juga penting. Nah itu. Karena si suaminya juga sibuk ya. Iya. Ya kalau karena dia itu IO, event organik. IO atau dia tuh yang kayak fotografernya aja. Fotografernya aja begitu. Oke teman-teman, itu ya yang mau program kehamilan. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi referensi atau masukan-masukan untuk bentuk ikhtiarnya ya. Karena tugas kita kan berusaha nih, Allah yang menentukan ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa KB. Saya Saya tidak mau KB sama sekali. Jadi kamu sengaja terputus ya? Sengaja terputus atau udah kalau memang hamil aja? anu sih terputus keluar di luar. Iya kalau bisa 2 tahun. Tapi nanti kalau sudah anak 2 KB lah ya. Lihat nantilah. Emang ini. Udah ya, sekian. Assalamualaikum.